الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Manaqib Sultan Banjar keempat, Sultan Musta'in Billah. Gelar beliau: 1. Marhum Penambahan, 2. Pangeran Kacil, 3. Bang Nanang Sarang, 4. Pangeran Senopati. Sultan Musta'in Billah adalah Sultan Banjar keempat, menggantikan ayahanda beliau yang bernama Sultan Hidayatullah I. Beliau memerintah mulai tahun 1595 sampai dengan 1619 Masehi. Sultan Musta'in Billah, Sultan Banjar keempat, mulai dari Sultan Suresah Queen Banjarmasin. Silsilah Sultan Musta'in Billah ialah dari ayah beliau, Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah I bin Sultan Sulaiman bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Syuryansah Queen Banjarmasin. Dan dari ibu beliau, Sultan Musta'in Billah bin Ratu Putri binti Raja Banun. Raja Banun ialah Raja Dayak Biaju. Setelah meluk agama Islam, Raja Banun bergelar Tuan Khatib Banun. Beliau diangkat sebagai salah seorang menteri di Kesultanan Banjar. Adapun Sultan Musta'in Billah mempunyai beberapa orang istri, yaitu 1. Ratu Agung binti Pangeran Demang atau paman Sultan Musta'in Billah sendiri. 2. Nyai Biang Lawai, anak kepala suku Dayak Biaju, namanya Putri Rumbih. 3. Nyai Rasmi, anak seorang Raja Bali. 4. Nyai Siti Lawai. Adapun anak-anak Sultan Musta'in Billah ada beberapa orang, yaitu Sultan Inayatullah atau Ratu Agung, gelar Adipati Tuha. 2. Pangeran Darat atau Pangeran Muhammad, gelar Pangeran Adipati Anom atau Penambahan Darat Mangkulumi. 3. Ratu Waringin, gelar Pangeran Nata Kusuma, Raja Kota Waringin, Kalimantan Tengah. 4. Pangeran Adipati Antasari. 5. Putri Basu, gelar Putri Hayu, istri Raja Kusan Meratus. Adapun saudara-saudara Sultan Musta'in Billah, yaitu 1. Ratu Bagus atau Raden Bagus, Pangeran Aminullah Putra Mahkota, di Jawa, berguru di Kesultanan Mataram. 2. Pangeran Rangga Kusuma atau Raden Rangga Kusuma sebagai Mangkubumi. 3. Putri Hayu atau Putri Kelarang Sari, bersuamikan Raja Belau, Kalimantan Timur. 4. Pangeran Mangkunegara atau Pangeran Sumba Manggala. 5. Pangeran Arya atau Raden Arya Papati. Pada masa pemerintahan Sultan Hidayatullah I sekitar tahun 1570 sampai dengan 1595, Kesultanan Banjar masih berpusat di Queen Banjarmasin. Di akhir abad ke-15, Sultan Banjar diserang oleh militer Belanda sebagai balasan atas pembunuhan utusan Sultan atas utusan Belanda saat datang ke Banjarmasin. Istana Kesultanan Banjar di Queen dirusak dengan meriam-meriam Belanda. Sultan Musta'in Billah terpaksa menyingkir dan memindahkan pusat pemerintahan sementara ke pemakuan Sungai Tabuk. Setelah 10 tahun di Sungai Tabuk, pindah lagi ke Muara Tambangan, kemudian pindah lagi ke Batang Banyu, dan akhirnya pindah ke Kayu Tangi yang sekarang ialah Martapura. Sultan Musta'in Billah beralasan mengapa berpindah-pindah dari pusat kota ke pedalaman, karena pusat kota sangat dekat dengan muara laut, karenanya mudah diserang musuh dengan meriam-meriam Belanda dari pinggir laut. Di Queen Banjarmasin, istana selalu ditembaki dengan meriam-meriam Belanda dengan pertahanan di Pulau Kembang, sehingga dengan mudah meriam-meriam Belanda menyerang istana Kesultanan Banjar di Queen. Maka akhirnya Sultan Musta'in Billah memindah istana sementara di Pemakuan untuk bertahan, dan di Pemakuan ini Sultan Musta'in Billah dapat bertahan dan membalas serangan pasukan Belanda. Maka berundinglah patih, menteri,
panglima dan punggawa-punggawa Kesultanan Banjar untuk membabat habis musuh, membinasakan mereka semua. Di antaranya bantuan pengawal-pengawal Sultan Musta'in Billah ialah Ki Martasura, Ki Hindu Aji, Ki Buaji, Ki Ludara. Mereka semua yakin dan sanggup untuk mengusir Belanda dari tanah Banjarmasin dengan kesaktian-kesaktian mereka. Tetapi oleh Sultan Musta'in Billah dilarang berbuat demikian karena terlalu banyak memakan korban dan kehancuran di pusat kota Kuin Banjarmasin. Tetapi Sultan Musta'in Billah menemukan cara lain untuk menundukkan orang-orang Belanda setelah kurang lebih 10 tahun bertahan di pemakuan. Sultan Musta'in Billah merencanakan memindah lagi istana sementara. Sultan Musta'in Billah berkhulwat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan petunjuk gaib dari datuk-datuknya, yaitu Pangeran Suryanata Raja Banjar pertama, agar Sultan Musta'in Billah memindahkan istana sementara ke daerah Muara Tambangan. Sekian lama istana sementara di Muara Tambangan, Sultan Musta'in Billah merasa nyaman, pertahanan yang kuat, dan membuat benteng-benteng pertahanan untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Setelah sekian lama menetap di batang mengapan Muara Tambangan, beliau melakukan khalwat kembali, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir 10 hari beliau mengasingkan diri dari orang banyak. Beliau akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan datuk-datunya agar mendirikan kerajaan atau Kesultanan Banjar di Kayu Tangi yang Martapura disebut sekarang. Dan Sultan Musta'in Billah memerintahkan kepada punggawa-punggawa dan pasukan kerajaan untuk mencari kayu ulin yang besar-besar dan kayu-kayu yang lainnya di hutan-hutan yang lebat untuk mendirikan istana atau Kesultanan Banjar dan mendirikan masjid dan rumah-rumah untuk pembesar kerajaan lainnya. Sekian lama menunggu punggawa-punggawa dan prajurit mengumpulkan kayu dan ulin untuk dibuatkan bangunan, Sultan Musta'in Billah berkeliling-keliling kampung antara Batang Mengapan, Muara Tambangan dan Kayu Tangi Martapura sekarang. Suatu malam Sultan Musta'in Billah melihat dan menyaksikan ada peristiwa besar terjadi, pertempuran antara buaya darat dan penguasa buaya laut berlangsung sengit dan mengerikan. Luas daerah pertempuran mulai dari Sungai Kitano, Sungai Muara Bincau, Sungai Astambul sampai Sungai Pengaron seperti kampung bumi rata. Di sekitar kampung tanah-tanah bumi menjadi rata karena pertempuran itu menghancurkan daratan sehingga menjadi porak-poranda. Daratan menjadi rata, pohon-pohon bertumbangan karena pertempuran itu. Maka oleh Sultan Musta'in Billah, kampung tersebut diberi nama Bumi Rata. Pertempuran semakin luas hingga kedua penguasa buaya darat itu dan laut mulai kelelahan karena dahsyatnya pertempuran, hingga keduanya mulai matanya raman-raman oleh karena satu malam penuh bertempur, sehingga oleh Sultan Musta'in Billah diberi nama tempat itu Mataraman. Dan pada akhirnya kedua belah pihak kelelahan dan memutuskan gencatan senjata, dan akhirnya berundinglah kedua belah pihak di daerah Sungai Bincau. Karena Sungai Bincau benteng pertahanan buaya darat. Dalam perundingan itu terjadi kesepakatan kedua belah pihak tidak boleh saling mengganggu dan saling serang karena diberi batasan daerah masing-masing. Penguasa buaya darat diberi wilayah batasan dari daerah Sungai Kitano, daerah istana yang akan didirikan Kesultanan Banjar, sampai ke daerah dalam dan muaranya diberi batas dengan tabukan. Tempat perdamaian dan perundingan diberi nama Martapura atau tempat perdamaian. Maka kedua belah pihak berjanji tidak saling serang menyerang karena punya batasan masing-masing. Maka kedua belah pihak berdamai dan pulang ke daerah masing-masing dan tidak bertempur lagi. Dari peristiwa besar tersebut lahirlah nama-nama Mataraman. Kedua pasukan sudah kelelahan hampir semalam bertempur sehingga sebagian pasukan mulai mengantuk. Bumi Rata. Kedua pasukan bertempur sehingga memporak-porandakan tempat tersebut. Bumi menjadi rata tanpa ada pepohonan di sekitar pertempuran. Matapura atau Martapura
kedua pasukan berunding dan berjanji saling menghormati, memaafkan, tidak ada lagi pertikaian, yang ada perdamaian. Maka Martapura tempat kedamaian dan tempat peribadatan. Sungai Tabukan, kedua pasukan bergotong royong membuat sungai. Sungai Kitano, Tabukan untuk membuat batasan sebelah kiri penguasa daratan yang berkuasa, sebelah hulu penguasa laut yang berkuasa, hingga namanya disebut Sungai Tabukan. Tangkas, kedua pasukan saling berlatih perang untuk mempertahankan daerah masing-masing dari serangan musuh karena keduanya bersaudara. Kejadian ini terjadi di zaman Sultan Musta'in Billah sekitar tahun 1596 sampai dengan 1619 Masehi, pendiri kota Martapura. Pemerintahannya waktu itu berdasarkan hukum agama Islam. Tempat perdamaian itu oleh Sultan Musta'in Billah dan pamannya Raden Zakaria, sebutan di waktu kecil Pangeran Syuhud, sebutan di waktu dewasa, mendirikan sebuah masjid agung Kesultanan Banjar pertama di Martapura sekitar tahun 1596 Masehi, bertempat di Pasayangan, yang artinya saling bersayang-sayangan. Raden Zakaria atau Pangeran Syuhud, paman Sultan Musta'in Billah, lama bermukim di Mataram, Pulau Jawa. Beliau mengembangkan ilmu yang didapatnya di Pulau Jawa untuk diajarkan kepada rakyat Banjar. Raden Zakaria atau Pangeran Syuhud mengajarkan ilmunya dan mengadakan pengajian-pengajian di Masjid Kesultanan Banjar di Martapura. Rakyat Banjar saling rukun, hormat menghormati, sayang menyayangi, maka jadilah sebuah kampung Pasayangan. Karena pada saat itu Pasayangan sebuah daratan tinggi, luas dan aman dari serangan musuh. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, pada waktu pemerintahan Sultan, rakyat diwajibkan membuka lahan sawah dan kebun untuk pertanian yang terdiri dari lada, kayu manis, pela, cengkeh dan lain-lainnya, terutama daerah Mataram, Bumi Rata dan Sungai Raya. Sehingga dengan demikian rakyat Banjar meningkat pendapatannya dan menuju kemakmuran. Dalam pemerintahan Sultan Musta'in Billah, struktur pemerintahan sudah melibatkan pemuka-pemuka agama yang mempunyai jabatan di dalam Kesultanan Banjar. Begitu pula kaum bangsawan mendapat kehormatan dengan suatu gelar raden dan pangeran dan diikutkan dalam memutuskan masalah Kesultanan Banjar. Adapun jabatan-jabatan dalam pemerintahan Sultan Musta'in Billah: 1. Mangkubumi, yaitu suatu jabatan tertinggi sesudah raja. 2. Menteri Pangiwa, yaitu penganan. 3. Menteri Jaksa, yaitu bertugas dalam memimpin rapat yang menyangkut masalah hukum sekuler yang dihadiri oleh raja, Mangkubumi, Dipati dan Jaksa. 4. Tuan Penghulu, yaitu bertugas memimpin pertemuan atau musyawarah yang menyangkut masalah-masalah agama Islam yang dihadiri oleh Mangkubumi, Dipati, Jaksa, Khalifah dan Penghulu. Jabatan Penghulu di sini mempunyai status yang tinggi daripada wewenang Jaksa, karena Penghulu mengurus masalah yang menyangkut urusan hukum dunia. 5. Tuan Khalifah, yaitu bertugas mengganti apabila musyawarah yang menyangkut masalah-masalah keagamaan, sedangkan yang bertugas mengurusi berhalangan. 6. Khatib, yaitu bertugas dalam berdakwah dan memimpin dalam peribadatan. 7. Dipati, yaitu terdiri dari saudara-saudara raja atau sultan atau keluarga dekat yang menemani raja atau sultan, namun kedudukannya dalam pemerintahan di bawah Mangkubumi. 8. Priai atau kiai, yaitu golongan kaum bangsawan atau menantu raja yang diikutkan dalam rapat Kesultanan Banjar. Mengirim utusan ke Makassar. Pada waktu itu Sultan Musta'in Billah mengirim priai atau kiai-kiai untuk pergi ke Makassar. Maka Kering Patigalawang yang memerintah di sana memohon kepada Sultan Musta'in Billah supaya berkenan meminjamkan dan berdagang di pasir. Sultan Musta'in Billah akhirnya berkenan mengenankan permohonan ini, dan selain daripada itu Sultan Musta'in Billah menyerahkan pula desa Satui, Asam-Asam, Kintab, Suarangan dan Banacala Balangan.
Sejak penyerahan itu, Pasir dan Berau tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Banjar. Demikian juga daerah Sambas sebagai mangkubuminya Kiai Temenggung Raksa Negara dikirim bersama Pangeran Dipati Tapasana ke Mataram, Jawa untuk menyerahkan intan besar dan hasil bumi seperti lada, rotan, barang anyaman dan lilin Kesultanan Mataram, Jawa. Sultan Mataram, Jawa menyambut gembira pemberian itu dan bersumpah bahwa jika ia atau keturunannya berbuat jahat terhadap Kesultanan Banjar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutuknya. Sebagai balasan pemberian itu, Sultan Mataram memberi beras, gula, asam, garam, bawang merah, bawang putih dan minyak. Apabila utusan Sultan Mataram tiba di Banjar, maka oleh Sultan Musta'in Billah pulangnya dikaruniai pula hadiah-hadiah yang mengembirakan untuk Sultan Mataram. Akhir cerita, Sultan Musta'in Billah wafat sekitar umur 108 tahun pada tanggal 18 Jumadil Awal 1022 Hijriah, dimakamkan di Sungai Tabukan di samping Kesultanan Banjar Kayu Tangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun wasiat Sultan Musta'in Billah kepada anak cucunya, jangan tinggalkan Martapura apabila anak cucuku ingin kedamaian. Raden Zakaria atau Pangeran Suhud mengajarkan ilmu yang didapatnya sampai akhir hidupnya untuk rakyat Banjar, sehingga beliau diberi gelar oleh masyarakat Banjar dengan sebutan Syekh Muhammad Suhud. Gelar ini diberikan setelah pulangnya beliau dari tanah Jawa. Beliau dimakamkan di samping Masjid Kesultanan Banjar Pesayang Martapura, yang mana masjid tersebut dibumi hanguskan oleh penjajah Belanda beserta kampung-kampung di Martapura, mulai Tunggul Irang, Murong Keraton, Pesayangan, Antasan, Kampung Melayu, Pekoman, Teluk Selong, Sungai Kitano, yang selamat cuma dalam pagar karena telah dipagari kampung tersebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para pasukan penjajah Belanda tidak bisa melihat kampung dalam pagar pada waktu itu berkat karamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembumi hangusan tersebut terjadi setelah wafatnya Sultan Adam Al-Wathiq Billah. Terjadi pecah perang Banjar sekitar 1859 sampai dengan 1862 Masehi. Kesultanan Banjar pada masa itu dipegang oleh Sultan Hidayatullah dan mangkubuminya adalah Pangeran Antasari. Yang tersisa cuma makam, bekas bangunan habis semua termasuk masjid tua pertama di Martapura sebelum adanya Masjid Al-Karamah Martapura sekitar pada tahun 1596 sampai dengan 1862 Masehi. Masjid ini 10 sultan memerintah di Martapura. Masa Datuk Kelampaian dan anak cucunya, kini masjid tersebut tinggal kenangan saja. Semoga kita dapat mengambil pelajaran sejarah ini, dan semoga datuk-datuk pendahulu kita mendapatkan keampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita anak cucunya mendapatkan keberkahan dan berkumpul di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa hadha minni wal 'afwu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.